Shalom teman-temanku terkasih semuanya, kekasih Tuhan, imamat yang ranjani, ya. Selalu damai sejahtera pasti itu. Nah, aku mau jawab nih ya, mau menanggapi dari saudara Tina Yusuf. Ada kata-kata yang menggelitik teman-teman dan saya teringat sesuatu ya. Jadi di sini saya mau sekalian kesaksian juga ya teman-teman. Kenapa para pendeta bisa mengobati orang sakit? Tanda tanyanya ada dua. Karena mereka berteman dengan jin Kristen. Di rumahku sering datang jin Kristen. Mau ku ajak mualaf dia. Terima kasih ya Kakak Tina Yusuf 63 udah sempat di komen. Udah membuat saya tersenyum seperti ini ya, makasih. Dan juga sudah membuat saudara Kristen yang lain tersenyum ya. Jadi gini, dulu ya waktu aku eh, belum dibaptis, tapi aku sudah mulai mengenal Tuhan Yesus. Eh, Mungkin bukan mengenal secara spesifik ya, secara detail tentang dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dia adalah juru selamat, dia adalah roti kehidupan, dia adalah air kehidupan. Aku belum tahu itu semua, belum sama sekali. Tetapi di mana hatiku sudah sangat tertarik ya, sudah sangat merasa damai sejahtera hanya dengan mendengar nama Yesus gitu loh. Nggak sebaliknya menjadi panas hati atau apa mendengar nama Yesus, justru aku malah ikut-ikut damai sejahtera jadi gitu. Nah di situ aku mulai tertarik ya, aku terus mencari hal-hal tentang kekristenan gitu loh, secara ngumpet-ngumpet. Dari keluargaku nggak ada yang tahu ya. Nah tapi adikku akhirnya tahu ya, gara-gara kan aku memang ada Facebook di situ. Adikku kan suka mungkin kepoin Facebookku kan, atau nggak kepo sih, mungkin ya lewat aja di beranda dia karena aku sering komen uh, di itu apa grup-grup Kristen gitu, grup-grup debat Kristen Islam gitu ya, aku ikut masuk ke situ. Namun aku di situ masuk juga bukan ikut debat sih, aku cuma nyimak paling terus komen. Komennya juga nggak ngatain kekristenan, nggak sama sekali, cuma ikut komen, menyatakan iman saya, tetapi juga nggak mengeluarkan perdebatan yang menusuk untuk kekristenan, nggak seperti itu gitu ya. Lalu adikku itu mulai mulai infoin ke keluarga ya, orang tua aku dengar, akhirnya orang tuaku mendatangkan seorang orang ya pemuka agama yang bisa mengobati aku. Nah, obatnya itu dinamakan rukiah ya, kayak gitu kan. Lalu itu ya diberi gelar u tat gitu kan. Nah, dia mengobatinya begini ya. Aku disuruh duduk terus lonjor kakinya dikedepanin, lalu suruh pegang kitab kayak gitu, pegang kitab yang dulu aku pernah pakai, terus kepalaku dipegang ya, dia kan suami istri, istrinya pegang kepalaku ditekan kayak gini, terus yang suaminya yang pemuka agama itu pegang kakiku ya, terus dipencet, ditekan-tekan, di kayak gini-gini, di gini-gini kan, di gini terus. Tapi aku nggak kesakitan, nggak sama sekali kesakit. Cuman saya sakit-sakit biasa kayak sakit normal manusia, bukannya sampai jerit-jerit yang katanya ada jinnya yang seperti ini sebutkan ini. Ya katanya kan dia ini ada jinnya, aku dibilang aku ada jinnya, udah mau kemasukan jin Kristen gitu ya, udah kemasukan jin kafir katanya gitu. Si Sari ini udah kemasukan jin kafir katanya gitu, makanya aku didatangkan pemuka agama yang bisa ngobatin ya katanya gitu. Lalu aku jejelin dengan beberapa pertanyaan tentang agama yang dulu ya. Pokoknya dijejelin dengan pertanyaan tentang Nabi, tentang syariat-syariat Islam gitu. Lalu aku bisa jawab semua, bisa jawab dengan lancar ya, tanpa tersendat-sendat. Aku bisa jawab semua. Makanya lalu
beliau itu memberi kesimpulan, dia ini sudah ada jinnya, jin kafir katanya gitu. Tapi dia bukannya diobati oleh yang jahat atau kemasukan roh jahat katanya gitu. Tapi dia kemasukan jin kafir. Mengakui loh itu, mengakui. Jadi jin Kristen ini bukan roh jahat atau apa. Ya jelas karena ini adalah Sang Maha Dahsyat itu. Tuhan yang sebenarnya Tuhan Allah yang benar ya sudah memperkenalkan dirinya pada saya melalui cinta kasihnya. Nah di situ saja aku sudah tertawa geli ya kalau ingat. Nah sekarang ada komen seperti ini lagi mengingatkan apa yang pernah aku alami. Jadi ya kak, jin Kristen itu jin yang baik. Tapi bukan jin, aku mau ralat dulu deh, bukan jin ya. Yang jelas adalah roh kebaikan, roh Tuhan Yesus, roh kudus yang menjemput anak-anaknya yang hilang supaya datang kembali kepadanya dan memperoleh haknya yaitu kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Itulah hak sejati semua umat manusia. Tetapi syaratnya datang kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus, Sang punya kerajaan itu, kerajaan surga, seperti itu. Ya Kak, jin Kristen. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.